Biskup Permata itu ditutup sejak 1 Agustus 2010. Biskup Permata mulai ada ya kira-kira tahun 50-an. Biskup di Jogja waktu itu memang sudah banyak. Kira-kira ada berapa ya? 8, 9 kira-kira. Masa kejayaan Biskup Permata ya kira-kira tahun 90-an. Ya pada waktu Permata masih jaya penontonnya ya seperti sekarang Biskup Tentiwan itu, seperti Biskup Ekikban itu loh. Untuk titipan sepeda motor sampai pinjam tempat di seberang jalan. Hubungannya Biskup Indra Permata itu pemiliknya satu, yaitu NV Pervebi. Nah, saya pimpinannya NV Pervebi. NV Pervebi itu dulu waktu jaya-jayanya dia juga mengedarkan film. Karena ada peraturan baru, pengedar film itu harus berdomisili di Semarang. Nah dulu Pervebi itu bisa mengedarkan film. Makanya singkatannya Pervebi itu peredaran film dan eksploitasi bioskop. Dari distributor resmi tidak boleh waktu itu. Yang boleh mengambil hanya yang 21 atau biskup yang kelas 1 kayak di Solo, di Purwokerto begitu, itu ada biskup yang kelas 1. Kalau mulai mundur sih menurut perhitungan saya kelihatannya mulai ada TV berwarna. Itu pendapatannya langsung mundur. Pengaruh Biskup 21 kalau menurut saya tidak ada pengaruhnya kepada Permata. Karena penontonnya Permata lain dengan penonton dari 21. 21 itu penontonnya menengah ke atas, kalau Permata itu menengah ke bawah. Kami sangat terasa mengalami kerugian tahun 2009. Ya mungkin karena kita kesulitan mencari film yang baru. Distributornya tahun 2009 itu kebetulan orangnya kayak orang liar gitu loh, jadi di Jakarta. Dia membawa film dari Jakarta, ditawarkan di sini, lalu saya putar. Biskup Permata itu mulai tutup, itu mulai saya rembuk dulu dengan direksi komisaris yang lain. Setelah itu lalu saya berbicara dengan para karyawan, karena karyawan di sini itu sudah bekerja lama sekali, jadi dia akan membutuhkan pesangon nantinya. Makanya kita rembuk dulu baik-baik, bagaimana yang saling menguntungkan, artinya tidak merugikan saya, tidak merugikan mereka. Lalu sudah ada keputusan, baru kita mengambil keputusan untuk ditutup. Ya karena kami perhitungkan kalau diterus-teruskan nanti tetap merugi terus. Karena sudah tidak ada jalan, mau mencari film di mana yang baru kan sulit kita. Kerugiannya memang tidak bisa ditutup lagi. Ditutup dari mana? Setelah Biskup Permata tutup ini saya sudah tidak punya keinginan apa-apa. Saya mau berhenti karena saya sudah terlalu tua. Jadi sudah, ya tutup saja, tinggal nantinya. Ya tidak tahu saya nanti kalau ada orang lain mau meneruskan usaha saya ya monggo. Tapi saya mengundurkan diri sudah.
saya masuk di Bioskop Permata pertama kali tahun 2001, itu pendapatan membaik, lumayan bagus lah, untuk 1 bulannya pendapatannya 20 juta, 25 juta. Terus untuk pendapatan tahun sekarang mulai merosotnya itu tahun 2009. Merosotnya Bioskop Permata tahun 2009 itu karena film-film dari MGM, dari Semarang itu masuknya sudah sedikit. Jadi kita ngambilnya dari bioskop, dari film luar juga. Untuk kerugian bulan Agustus sampai sekarang itu kerugiannya semakin banyak, menumpuk-numpuk. Kadang kita nggak bisa bayar gaji, untuk gaji aja terlambat, akhir bulan dibayar, padahal nanti menjelang mau bulan awal itu baru dibayar lagi. Jadi kan numpuk-numpuk, untuk listrik juga numpuk gitu. Kerugian Bioskop Permata setiap bulan kira-kira 10 juta. Untuk menutup kerugian itu kita menjual aset, macam inventaris itu. Penonton pada waktu tutup itu pada ya kok menanyakan keadaan, menanyakan bioskop kenapa tutup gitu. Terus ya itu karena faktor operasionalnya sudah tidak memungkinkan untuk berjalan lagi. Untuk keinginan Bioskop Permata untuk buka itu saya sudah nggak ada harapan lagi. Mulai bekerja di Permata mulai tahun 1977 sampai sekarang. Keadaannya dulu tuh masih rame, masih film tuh masih baru-baru gitu. Jadi tuh ya TV itu belum jarang seperti sekarang ini di swasta itu. Jogja itu masih berapa ya, paling enggak 20 bioskopnya itu Mas Yan berjadi. Jadi masih ada Rahayu, masih ada Mitra, masih ada Empire, Regen, itu masih ada Senopati, Widya, itu tuh yang sering laku tuh film itu Sahur Sepuh, itu sama film Janur Kuning, itu kan sering laku. Dulu itu satu show bisa sampai 100 penonton tuh, bisa sampai 100, 200 tuh bisa. Jadi satu show itu tiap hari itu kalau di Permata itu ya paling enggak 5 show. Jadi jam 10, dulu jam 10, terus jam 2, 5, 7, 9. Dulu pemutarannya Bioskop Permata itu kan 5 kali, terus akhir-akhir ini dikurangi 2 kali, jam 3 sama jam 5 gitu. Jadi tinggal 3 show gitu. Jadi Bioskop Permata tuh mulai sepi itu rata-rata penontonnya cuma 25, 20, paling tiap show cuma sekian itu. Jadi mau cari lebih banyak lagi nggak bisa gitu. Jadi saat diputar film sepi itu ya film-film sudah tiap hari main lagi gitu loh. Jadi kan udah nggak ada film yang baru masuk. Nah, itu terus lama-kelamaan ya penontonnya kan jemu gitu loh. Jadi terus akhir-akhir terus sepi gitu. Pemutaran terakhir Bioskop Permata itu 1 bulan tuh film Indonesia terus, seperti umpamanya film Pocong itu, terus film
film yang baru-baru itu loh. Di sini kan nggak laku karena penontonnya senangnya filmnya cuma film Cina atau film Barat, jadi penggemarnya tuh nggak ada gitu loh. Jadi penutupan itu penontonnya itu tiap hari itu cuma ya 10, 15 gitu satu show-nya itu. Bahkan sering nggak main gitu. Indra sama Permata itu ramenya tuh sebenarnya rame di Permata. Indra itu kan pertama sulit mau kesananya, jadi umpamanya parkir itu sulit, jadi harus ngalang-ngalang gitu. Tapi kalau di Permata kan langsung jerut gitu. Ya tahu bioskop Permata tutup, penontonnya tuh ya kecewa gitu loh, kok tutup kok enggak Indra saja yang tutup gitu. Sini kan tempatnya itu strategis gitu loh, enak gitu. Zaman Belanda bioskop Indra itu dibagi dua, yang belakang namanya Alhamdra, yang di depan maskot. Kalau bioskop Alhamdra itu dulu untuk orang pribumi, kalau maskot untuk kalangan atas atau bangsa Belanda sendiri. Jayanya bioskop Indra itu tahun 75 sampai 80 lah, 70 sampai 80. Karena kebetulan bioskop Indra lokasinya strategis dan film-filmnya film pilihan. Jadi yang bioskop dua, yang bioskop saingannya bioskop Ratih sama Rahayu itu kurang menarik bagi penonton. Setiap pemutaran rata-rata, karena sekarang bioskop Indra cuma main 3 show, jadi setiap pemutaran rata-rata ya 10 sampai 15 penonton. Satu show 10 sampai 15 penonton. Jadi memang sudah sepi sekali. Hanya dengan 10 sampai 15 penonton, terus terang aja kami tidak bisa menutup biaya operasional. Bioskop Indra sekarang rugi terus, Mas. Jadi 1 bulan kita itu ruginya 3 sampai 4 juta. Jadi untuk kantong parkir, bioskop Indra itu sudah pasti, cuma kapan dilaksanakan proyeknya kita belum tahu. Jadi bioskop Indra, NV Provinsi itu sudah dapat pesangon sesuai dengan perjanjian, ya sudah, untuk tetap untuk parkir. Sekarang ini nunggu pesangon bioskop Indra ini. Nanti habis pesangon sudah kelihatannya dari kantor mau tutup semua. Untuk kemacetan Malioboro memang kita akui.
Malioboro kan jantungnya Provinsi DIY, sehingga dengan luasan jalan yang sangat tidak mungkin untuk diperlebar dan lahan parkir yang ada itu memang sudah kita perkirakan tidak mungkin bisa untuk menampung. Rencana pengalihan bioskop Indra menjadi kantong parkir sudah merupakan impian lama daripada pemerintah Provinsi DIY. Jadi sejak tahun 1985-an itu sudah mulai. Mengingat sudah lama diprediksi bahwa apabila penyediaan parkir terutama di kota Yogyakarta tidak terpenuhi, maka akibatnya akan timbul kemacetan. Itulah latar belakang kenapa kita salah satunya adalah ingin menggunakan lahan bioskop Indra sebagai kantong parkir di kota Yogyakarta. Rencana tersebut pada saat ini baru pada tahap sedang pencapaian kesepakatan dengan penghuni yang ada di lokasi di mana bioskop Indra berada. Alasannya karena memang kita lebih mengutamakan tanah-tanah milik pemerintah yang selama ini ada, mungkin digunakan masyarakat. Dan kebetulan lahan di mana bioskop Indra berada termasuk dalam lahan milik pemerintah yang telah disetujui untuk digunakan pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat. Tim Pemda sudah melakukan komunikasi yang intens dengan pihak-pihak, bukan hanya bioskop Indra, juga yang lain, yang masyarakat pihak ketiga yang telah meninggali lahan itu. Kami kira targetnya adalah akhir Desember paling lambat 2010 akan selesai.